Setelah mengunjungi berbagai kota di Indonesia, Honda DBL kini tiba di Jayapura. Kota ini adalah ibu kota provinsi yang letaknya paling timur di Indonesia. Keindahan kota Jayapura memang dikenal begitu memukau. Terletak di Teluk Jayapura, kota ini mengambil nama dari bahasa Sangsekerta yaitu Jaipur yang artinya adalah kota kemenangan. Honda DBL 2015 Papua Series akan mencetak berbagai kemenangan anak bangsa yang mengagumkan di kota ini. Inilah kompetisi basket tingkat SMA paling bergengsi di Indonesia. Kompetisi yang mencetak pebasket-pebasket muda untuk mengibarkan nama bangsa di laga-laga ternama. Mengunjungi 25 kota dari ujung barat hingga ujung timur, Honda DBL terus berkomitmen untuk menjemput semangat-semangat baru. Inilah Honda DBL 2015 Papua Series. Gelaran final malam ini adalah partai yang sudah ditunggu dengan antusiasme tinggi. Ribuan supporter datang untuk memberikan dukungan serta memadati Gor Waringin Jayapura. Meski hujan deras sempat mengguyur, antusiasme penonton tidaklah padam. Dari keempat SMA yang akan bertemu, 3 diantaranya sudah pernah merasakan atmosfer final laga Honda DBL. Sedangkan bagi tim SMK 2, ini adalah pertama kalinya mereka akan menunjukkan kemampuan putri-putri terbaiknya di babak final. Yang pasti ya sangat bangga ya, cukup dan juga senang sekali. Kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin bawa pulang piala DBL, bawa ke sekolah kami. Kami mempunyai semangat untuk mempertahankan juara kami. SMK Negeri 2 bisa! Nada, haleluya, asli! Mental baja dan semangat tak terkalahkan tampak jelas di wajah mereka. Setiap hari, para pebasket muda ini berlatih agar permainan mereka menjadi semakin tajam. Mereka telah berhasil mengalahkan tim demi tim untuk tiba di babak penentuan ini. Kepada siapakah Dewi Fortuna akan berpihak? Partai final kali ini dibuka oleh tim SMK 2 dan SMA 2 yang sama-sama berasal dari Jayapura. Dari bangku penonton, tampak para supporter bersorak-sorai menyatakan dukungan mereka terhadap tim kesayangannya. Pertandingan sudah berlangsung ketat sejak kuarter pertama. Kedua tim saling susul-menyusul mencetak skor. Tim SMK 2 aktif melakukan serangan, namun tim SMA 2 tidak kalah agresifnya. Di kuarter ini, pertandingan dimenangkan SMA 2 dengan skor 10-6. Memasuki kuarter 2, permainan tim SMA 2 semakin solid. Serangan demi serangan pun semakin gencar untuk menggempur pertahanan tim SMK 2. Menghadapi serangan bertubi-tubi, tim SMK 2 harus mengakui kekalahan mereka di kuarter ini. SMA 2 kembali menang dengan skor 18-13. Setelah halftime, tim SMA 2 tetap stabil. Sementara tim SMK 2 terlihat semakin kesulitan untuk mengimbangi permainan. Jarak skor pun semakin jauh dan SMK 2 dengan susah payah berusaha memperkecil perbedaan skor. Namun apa daya, SMA 2 tetap tak terkalahkan. Mereka mengakhiri kuarter 3 dengan skor 37-21. Memasuki kuarter keempat, tim SMA 2 tampil makin percaya diri. Permainan mereka semakin kompak. Mereka terus membombardir tim SMK 2 dengan serangan-serangan sehingga akhirnya memaksa tim SMK 2 bertekuk lutut. Tim
SMA 2 pun keluar sebagai juara dengan skor akhir 48-32. Partai final putra kali ini adalah Derby Merauke. Kedua tim yang akan berlaga sama-sama berasal dari Merauke, yaitu SMA John 23 dan SMA 1. SMA John 23 adalah juara Honda DBL 2013 dan 2014 Papua Series. Tahun ini, mereka berlatih lebih keras lagi karena mempertahankan gelar juara 2 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Sejak awal permainan di kuarter 1, SMA John 23 langsung bermain agresif. Mereka menyerang pertahanan SMA 1 tanpa ampun, seolah tak ingin kehilangan sedikit kesempatan pun. Pada kuarter 1 ini, SMA 1 terpaksa ketinggalan jauh dengan skor 7-22 untuk kemenangan SMA John 23. Permainan SMA John 23 semakin membaik di kuarter 2, membuat jarak skor dengan SMA 1 semakin jauh. Meski telah berusaha sekuat tenaga, SMA 1 tampak kesulitan untuk mengejar ketinggalan skor. SMA John 23 menang 34-9. Dominasi SMA John 23 makin terasa di kuarter 3. Mereka mencetak skor demi skor seakan tanpa kesulitan. Pertahanan SMA 1 mulai kewalahan menahan serangan-serangan agresif yang terus dilancarkan. Dengan susah payah, SMA 1 berhasil mencetak beberapa skor baru, namun tetap tidak bisa mengejar ketinggalan dan menyerah di skor 17-51 untuk kemenangan SMA John 23. Selisih poin semakin jauh dan sulit untuk dikejar. Kuarter 4 adalah kuarter terberat karena jarak skor sudah sangat sulit untuk dikejar. Dan akhirnya, tahun ini SMA 23 membuktikan bahwa tim mereka adalah jawara basket tak terkalahkan. Dengan skor akhir 64-21, SMA John 23 keluar menjadi champion Honda DBL Papua Series 2015 sekaligus menyabet three-peat, yaitu meraih gelar champion 3 tahun berturut-turut. Sungguh prestasi yang memukau dari pebasket-pebasket tangguh di kota yang terletak di ujung timur Indonesia ini. Juara lagi, champion lagi, champion lagi, champion. Kemeriahan final putra kali ini juga dimeriahkan oleh kedatangan salah seorang pebasket asal Papua, Yopi Frans Giai. Saat ini Yopi bermain untuk klub Satya Wacana Salatiga. Kedatangannya adalah untuk memotivasi putra-putri terbaik dari Papua untuk tidak kenal kata menyerah dalam mengukir prestasi. Yopi memberi contoh bahwa dengan fokus dan kerja keras, putra-putri Papua bisa mencetak prestasi di laga-laga basket bergengsi. Tim putri SMA 2 sangat berbahagia karena pemainnya Diah Permatasari Tindage terpilih sebagai first team sekaligus most valuable player. Sementara tim putra SMA John 23 berhasil mengantarkan 3 pemainnya meraih pencapaian individu terpilih sebagai anggota first team. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak-detuk. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng. Mejeng bareng. Lapar bareng. Dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita!
Friendship Bracelet. All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak-detuk. Do it for everyone. Make my life upbeat. Kemenangan sudah di tangan, namun bagi tim putra SMA John 23, perayaan belum berakhir. Justru perayaan yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah mereka kembali ke Merauke, tempat mereka berasal. Senyum bahagia tampak menghiasi wajah mereka. Pulang ke kota kesayangan membawa piala adalah suatu kebanggaan luar biasa. Perjuangan berlatih tanpa kenal lelah selama berbulan-bulan lamanya serasa terbayar dengan gelar champion yang sudah di tangan. Kegembiraan juga terlihat di wajah tim putra SMA 1. Meski tidak mengantongi gelar juara, mereka bangga bisa masuk final dan menjadikan derby Merauke di final gelaran bergengsi ini. Meski terletak jauh di ujung timur Indonesia, putra-putri Merauke ini membuktikan bahwa prestasi mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Di Bandara Mopah yang merupakan bandara di kota Merauke, para pendukung tim putra SMA John 23 serta SMA 1 sudah menunggu dengan antusiasme yang meluap. Hari ini mereka pulang sebagai pahlawan yang sudah mengharumkan nama kota Merauke. Tak kurang dari orang nomor 1 Bupati Merauke yang menyambut kedatangan putra-putri terbaik Merauke ini dan memberi pengalungan bunga tanda penghargaan. Baik pemegang gelar champion maupun tidak, kedua tim mendapat sambutan yang sama maraknya karena mereka telah berjasa membuat nama Merauke berkibar di laga basket bergengsi di Indonesia. SMA, baik SMA John, SMA Negeri 1 maupun cabang lain yang selalu kita coba dorong untuk Merauke tetap kita bangun dari aspek minat dan bakat khusus untuk anak-anak kita. Kita akan mempersiapkan fasilitas basket secara internasional di Merauke. Sehingga ke depan Merauke tetap dari aspek ketersediaan SDM dia punya, tetapi dari aspek fasilitas juga kita kembangkan untuk kemudian mendukung yang punya menjadi begitu. Khusus untuk anak-anak Merauke yang telah menang dalam DBL basket di Jayapura, khusus di Papua Barat, saya menyampaikan profesiat, selamat, kembangkan terus bakat yang ada, tapi juga jangan lupa khusus sekolah, adalah dalam masa depan Indonesia, masa depan masyarakat Papua di Merauke. Kebanggaan bupati serta warga tak berlebihan. Sebagai kota yang terletak di ujung paling timur Indonesia, Merauke memang kerap sedikit terlupakan dan tidak terlalu terdengar dibanding kota-kota yang lebih besar. Namun seluruh tim basket SMA John 23 dan SMA 1 telah membuktikan bahwa prestasi tidak mengenal letak geografis. Pencapaian adalah hasil semangat dan kerja keras. Keberhasilan kedua tim asal Merauke ini maju ke babak final adalah contoh menakjubkan tentang semangat anak bangsa. Merekalah generasi muda pantang menyerah yang akan membawa Merauke ke kancah yang lebih besar lagi. Dari bandara, kedua tim pun diarak oleh ribuan supporternya keliling kota Merauke dalam konvoi besar-besaran. Hari ini tidak ada champion dan yang kalah. Keduanya adalah tim juara kebanggaan masyarakat kota Merauke. Sungguh pesta penyambutan yang luar biasa. Tampak para pemain terharu mendapat penghargaan seperti ini. Kemenangan ini adalah langkah awal bagi kedua tim juara untuk mengukir prestasi lebih banyak lagi. Di SMA John 23, suasana luar biasa meriahnya. Para guru dan murid sudah menunggu kedatangan tim berprestasi ini dengan sangat antusias. Suasana begitu mengharukan saat kapten tim putra menyerahkan piala Honda DBL 2015 Papua Series kepada kepala sekolah. Perasaan luar biasa. Jadi kami sangat bangga dan sangat berterima kasih karena penyambutan yang luar biasa. Kami dari Jayapura disambut dengan luar biasa. Bahkan diterima oleh Bupati sendiri.
sehingga kami betul-betul merasa terharu dan merasa bangga untuk kemenangan ini. Majulah Merauke! Piala ini akan menjadi motivasi bagi setiap siswa-siswi SMA John 23 bahwa dengan kerja keras dan semangat tak pantang menyerah, mereka bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya. Senang sekali bisa pulang ke Merauke, bisa bawa pulang juara, bisa membuat sekolah saya menjadi bangga. Saya senang sekali dapat MVP Merauke untuk Amerika. Hari ini adalah hari milik SMA John 23. Pesta kebahagiaan terus berlangsung. Tampak ekspresi bahagia terutama terpancar dari para pemain yang telah berhasil menyumbangkan piala bagi sekolah kebanggaan mereka. Salah satu dari pemain yang berbahagia ini adalah Henry, pebasket yang punya keistimewaan karena ia punya cerita berbeda dari pebasket lainnya. All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senara dengan detak jantung. Do it for everyone. Make my life upbeat. Kuawali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self-care. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self-care. Kota Merauke dikenal banyak orang melalui lirik lagu dari Sabang sampai Merauke memang terletak di ujung timur Indonesia. Karena letaknya di tepi laut, kota ini dikenal memiliki banyak pantai yang cantik. Meski terletak jauh dari ibu kota, prestasi putra-putra Merauke ini tak bisa dipandang sebelah mata. Final Derby Merauke adalah bukti bahwa bakat dan kerja keras tak kenal jarak. Salah seorang pebasket unggul yang mendukung kemenangan tim SMA John 23 di Jayapura lalu adalah Henry. Ia adalah sosok pemain yang tak biasa. Di balik kepiawaiannya di lapangan, ternyata Henry hanya menggunakan satu mata saja. Penampilan Henry di lapangan tak perlu diragukan lagi. Ia mampu memukau penonton dan membuat lawan kewalahan menghadapi serangan-serangan tajamnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa hanya satu dari mata Henry yang bisa berfungsi. Di balik kisah sukses Henry yang mencetak prestasi di lapangan basket, ada perjuangan ibu Henry yang tak kenal menyerah. Sedari Henry kecil, ibu Henry selalu berusaha agar Henry bisa hidup normal. Perjuangan membuat mata palsu untuk Henry membuat ibunya harus mencari hingga keluar pulau. Tanpa kenal lelah, ibu Henry terus memperjuangkan agar Henry bisa menggunakan mata palsu untuk menggantikan matanya yang tidak berfungsi.
Tentunya perjuangan ini benar-benar menguras waktu dan tenaga dan juga keuangan yang tidak sedikit mengingat letak Merauke yang jauh dari kota besar. Puji Tuhan, kami sangat senang dan bangga atas prestasi Hengki yang selama ini Hengki buat untuk kami. Pertama saya juga bingung dan berpikir bisanya dia bisa main jadi bintang lapangan, main basket sedangkan mata sebelahnya aja yang dipergunakan. Tapi itu adalah sebuah karunia Tuhan atau mujizat Tuhan untuk dirinya sehingga sampai saat ini dia bisa bermain menjadi bintang lapangan. Untuk anak Hengki Lakai, Mama pesan supaya main lebih baik dan untuk membanggakan keluarga besar Lakai di Merauke, kamu harus mampu memperjuangkan, mempertahankan gelarmu sebagai pemain terbaik di Papua. Semangat inilah yang ditularkan oleh Ibu Henry kepada Henry. Beliau selalu mengingatkan bahwa semua manusia bisa mencapai prestasi gemilang tanpa mengenal hambatan fisik. Kejadiannya tuh dulu waktu kelas 3 SD, saat kakak saya mereka ikut dance. Nah, saat kita di atas mobil pickup kan, kita buka. Jadi kita kan kakak saya yang juara. Mereka tuh mau lempar piala, tapi tidak sengaja kena hidung gue nih bekas. Dan terpengaruh di sini. Sekarang main jalannya seperti biasa kan selama juga. Basket adalah macam hidup dalam diri saya. Punya target ingin bisa ke Amerika, masuk DBL Camp. Lihat teman-teman saya masuk DBL Camp, kepingin sekali. Kalau punya kekurangan jangan patah semangat. Harus berjuang terus, menginginkan cita-cita kita. Cerita Henry adalah cerita yang menginspirasi. Tumbuh dengan satu mata di kota kecil yang jauh dari ibu kota, dia membuktikan bahwa setiap orang bisa berprestasi asalkan memiliki fokus yang kuat serta berusaha tanpa kenal lelah. Ketika berlaga di final, Henry adalah salah satu pemain kunci yang ditakuti lawan. Ia tidak membiarkan mata yang tidak berfungsi menghalangi kecintaannya terhadap olahraga basket. Henry mengerti bahwa kemampuan bisa diasah dengan serius berlatih dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk basket. Dengan semangat seperti ini, tak heran jika tim basket putra SMA John 23 benar-benar tampil tak terkalahkan. Bukan hanya SMA John 23, tim basket SMA 1 pun menjadi kebanggaan kota Merauke. Mereka memang bukan pemegang gelar champion, namun prestasi untuk bisa masuk ke babak final mengalahkan tim-tim dari kota lebih besar juga harus diperhitungkan. Tim SMA 1 bukan wajah baru di final DBL. Di tahun 2009, mereka pernah memegang gelar champion. Setelah itu, secara konsisten tim SMA 1 terus hadir di laga bergengsi ini, mengukir prestasi demi prestasi yang membuat nama sekolah dan kota Merauke terus terdengar. 2009 kami sudah mulai mengikuti event-event DBL, kakak-kakak senior kami mengikuti event DBL dari 2009 sampai kami di 2015 ini. Mengikuti pendaftaran dulu, terus lalu kami mengikuti technical meeting. Pasti ya sangat bangga karena bisa mewakili sekolah, bisa mewakili masyarakat Merauke. Jadi beban berat juga karena bukan hanya nama sekolah yang kita bawa juga nama daerah. Yang paling sulit menurut kami strategi, karena kami kan juga ada yang baru masuk SMA, jadi kan waktu permainan SMP dengan permainan SMA itu berbeda. Jadi kalau sudah disatukan dengan strategi pasti ada yang belum mengerti dan itu yang paling sulit menurut kami. Dulu sebelumnya ada DBL, mungkin SMA Negeri 1 Merauke dan SMA John 23 Merauke mungkin belum dikenal masyarakat di Papua. Namun setelah adanya ajang ini, ajang DBL, nama SMA Negeri 1 Merauke dan SMA John 23 sudah naik di wilayah Papua. Menurut kami efek ini sangat besar buat kami sendiri, bukan untuk cara memenangkan pertandingan, tetapi memenangkan diri sendiri dalam pertandingan. Untuk DBL, terima kasih telah bisa datang ke Papua untuk membuat Liga DBL di Papua. Rasa bangga bisa mengharumkan nama kota Merauke memang dimiliki semua tim yang berlaga. Inilah yang menjadi motivasi utama mereka untuk mengerahkan seluruh semangat dan kemampuan terbaik. Mereka ingin Merauke jadi kota yang diperhitungkan sebagai pencetak pembasket-pembasket unggulan.
Tentunya sebagai kota yang terbilang kecil, tak sedikit kendala yang dihadapi tim basket. Jarak yang jauh dari kota besar membuat biaya ikut pertandingan menjadi membengkak. Namun tim SMA 1 tidak membiarkan hal tersebut menjadi halangan. Mereka percaya bahwa di mana ada kemauan, maka jalan akan terbuka untuk mereka. DBL Indonesia pertama kali di Papua dimulai tahun 2009. Di mana pada waktu itu saya ikuti lewat media massa. Ini salah satu kendala yang memang kami rasakan. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada DBL Indonesia. Karena dengan adanya DBL Indonesia, maka pertama, saya bisa memberangkatkan anak-anak dari Merauke ke Jayapura, dari Merauke ke Surabaya, dari Merauke ke Amerika. Target saya DBL bahwa satu saat DBL harus dilaksanakan juga di Merauke. Tak ada perjuangan yang mudah, namun dengan semangat dan kreativitas, semua bisa dilakukan. SMA 1 dengan segala keterbatasannya justru tidak memandang keterbatasan sebagai sesuatu yang membatasi. Mereka mampu mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan hingga akhirnya mengukir prestasi. Honda DBL 2015 Papua Series memang sudah berakhir. Namun inspirasi yang mereka berikan tidak berakhir sampai di sini. Papua yang terletak jauh dari pusat ibu kota memiliki banyak keterbatasan karena jarak dan fasilitas yang mereka miliki. Namun mereka membuktikan bahwa prestasi mereka sama sekali tidak bisa diremehkan. Pebasket-pebasket muda dari timur Indonesia ini seolah menyulut motivasi untuk kita semua untuk terus berprestasi, untuk terus bersemangat tinggi, bekerja keras dan menciptakan peluang demi kemenangan. Untuk itulah Honda DBL hadir, menggali bakat-bakat terbaik dari seluruh penjuru negeri, membentuk karakter atlet yang kuat dan termotivasi agar bisa berlaga di gelaran-gelaran basket bergengsi. Honda DBL terus berkomitmen untuk mencari semangat-semangat baru yang akan membawa dunia basket Indonesia makin berkibar.